Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang disusun oleh saya sendiri, Siti Sakirna, Nur Amilah, dan Muhammad Adam. Tema yang kami angkat yaitu adalah etika dalam konsumsi, meminimalisir biaya dalam berkonsumsi dan tidak berlebih-lebihan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian dari konsumsi. Konsumsi identik dengan makan dan minum, dapat pula dipahami memakai atau menggunakan produk. Konsumsi juga berarti setiap tindakan pengeluaran atau mengurangi nilai barang dan jasa. Pelaku yang mengkonsumsi dinamakan konsumen dalam aspek maslahatan. Ada beberapa prinsip dalam konsumen dalam Islam. Yang pertama itu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, dan prinsip kelunan hati. Terakhir, prinsip moralitas. Jadi kita bahas satu per satu. Yang pertama itu ada prinsip keadilan dan juga prinsip kebersihan. Jadi prinsip keadilan itu mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang dalam hukum. Contohnya seperti kita mempekerjakan pegawai di bawah kita harus gaji sesuai dengan hasil keringatnya beliau. Begitu juga dengan saat kita menyembelih hewan atau apa, kita harus menserukan nama Allah Subhanahu wa taala sehingga itu tidak melarang hukum. Yang kedua itu prinsip kebersihan. Jadi prinsip kebersihan ini itu sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu tidak semua yang diperkenakan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minum yang bersih dan bermanfaat, dimana itu yang bermanfaat untuk diri kita, tidak merusak. Selanjutnya itu prinsip kesederhanaan. Di sini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minum adalah sikap yang tidak berlebihan, yang berarti jangan makan secara berlebihan. Karena pada kenyataannya bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh. Demikian pula bila perut terisi berlebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut, seperti saat kita terlalu kekenyangan mungkin sakit perut kah, kembung kah, dan lain-lain. Selanjutnya prinsip kemurahan hati. Di sini dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hatinya. Maksudnya tidak ada berkelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya ini tuh kemurahan hati seperti mengikhlaskan, tidak kikir, memberi dengan lapang dada gitu. Terakhir itu moralitas. Jadi bukan hanya mengenai makan dan minum secara langsung, tetapi dengan tujuan terakhirnya. Contohnya itu moralitas itu seperti dalam konsumsi juga memiliki moral. Contohnya itu seperti sebelum kita makan kita berbaca doa dulu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun jika kita selesai makan kita ucapkan alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu ada batasan konsumsi makanan. Jadi di sini batasan Islam dalam perbelanjaan ada dua kriteria, yaitu batasan terkait dengan kriteria sesuatu yang dibelanjakan, cara dan sifatnya. Batasan ini adalah dirumuskan oleh Islam mengenai konsumsi yang terkait dengan cara dan macam tanpa melihat pada kuantitas sesuatu yang dibelanjakan, sedikit atau banyaknya, itu pembelanjaan yang terkait dengan hal-hal yang diharamkan seperti kamar dan berbagai jenis namanya, berbagai macam tembakau, rokok yang dapat merusak badan, melemahkan semangat dan membuang-buang uang. Judi yang juga diharamkan, dan begitu pun seterusnya. Dengan demikian bahwa setiap pembelanjaan hal-hal yang diharamkan adalah suatu perbuatan yang berlebih-lebihan, melampaui batas dan pemborosan, dan itu dilarang dalam Islam. Begitupun juga seperti kita belanja sesuatu yang tidak penting-penting sekali, cuma disimpan saja, itu salah satu pemborosan juga. Lebih baik kita gunakan uang kita ini untuk hal-hal yang lebih bermanfaat daripada kita beli sesuatu yang tidak ada manfaatnya cuma disimpan saja. Itu juga salah satu pemborosan dan itu dilarang.
Yang kedua itu ada batasan pada kuantitas dan ukuran. Di antara yang termasuk dalam kriteria ini yaitu membelanjakan harta yang diperlukan dari yang tidak dapat ditanggung oleh pendapatannya. Contohnya tuh seorang pembelanja harta melebihi dari pendapatan padahal peminjam itu untuk dapat menutupi kekurangannya. Jadi ini juga salah satu contoh. Selanjutnya ada batasan konsumsi pakaian. Islam itu memperbolehkan bahkan memerintahkan seorang manusia khususnya seorang muslim untuk berpenampilan menarik, berwibawa dan anggun dengan menikmati perhiasan pakaian berbagai bentuk aksesoris dari Allah SWT. Islam mewajibkan umatnya untuk menutup aurat, menutupi wilayah anggota badan bagi yang beradab dan bersih. Fitrahnya mulai malu bila dilihat. Jadi sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk menutup aurat kita, ya, bagian-bagian tertentu kesopanan kita bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan perut kita, makan kita, tapi kebutuhan berpakaian kita juga harus kita penuhi. Bagaimana cara kita berpenampilan yang baik, sopan, dipandang orang, baik dipandang orang dan juga baik untuk diri kita sendiri. Terakhir itu kesimpulan. Konsumen muslim ketika ia mendapatkan penghasilan, ia menyadari bahwa ia hidup untuk mencari ridha Allah, maka ia menggunakan sebagian hartanya di jalan Allah, tidak ia habiskan untuk dirinya sendiri. Dalam Islam, perilaku seorang konsumen muslim harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah dan manusia. Selain itu, Islam memandang harta bukan sebagai tujuan tapi juga sebagai alat untuk menumpuk pahala demi tercapainya falah atau kebahagiaan dunia akhirat. Berbeda kalau non-muslim, mereka itu memiliki keunggulan bahwa harta yang mereka peroleh semata-mata untuk memenuhi kebutuhan individu material tetapi juga kebutuhan sosial spiritual. Ya, itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.